Luhut, kamu akan memberhentikan bantuan untuk Aceh bila Aceh menerima bantuan dari negara asing. Ya, biar kamu tahu, rakyat Aceh lebih bangga dan lebih senang menerima bantuan dari negara asing. Hentikan aja bantuan untuk Aceh, Luhut, biar kamu berani. Kalau kamu berani, Luhut, hentikan segera. Ya, Luhut. Ku bilang sama kamu, ya, hentikan segera bantuan untuk Aceh daripada pemerintah Indonesia. Kami Aceh siap menerima bantuan dari negara luar. Kalau rezeki dari Allah saja sudah ditolak, maka wajarlah bencana itu datang. Kalau bantuan itu ditolak, maka wajar bencana itu terus-menerus akan datang. Kenapa? Terlalu sombong, terlalu sombong. Willy Salim, ini orang Aceh yang lagi kesusahan, yang lagi kena banjir, kamu bantu. Kalian pun dibantu, nggak tahu terima kasih. Males lah orang sana. Bawah, kita heran bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang sikap Luhut ya, Luhut Binsar Panjaitan yang dengan tegas ya menyampaikan akan menghentikan bantuan untuk Aceh jika warga Aceh meminta dan menerima bantuan dari luar negeri. Ironisnya, sikap Luhut yang tegas ini langsung dijawab warga Aceh dengan menurut saya secara pribadi loh ya, dalam tanda kutip, sangat sombong dan congkak. Katanya mereka memang tidak sudi menerima bantuan dari pemerintah Indonesia dan mereka lebih memilih atau lebih suka menerima bantuan dari negara asing. Ya, dia pun meminta gitu ya, agar pemerintah Indonesia atau bantuan dari pemerintah pusat untuk Aceh itu segera dihentikan. Dan memang benar teman-teman ya, ada beberapa video yang viral di media sosial yang memperlihatkan atau menunjukkan warga Aceh yang sedang menghadang truk-truk bantuan bencana untuk rakyat Aceh yang memerlukan ya. Dan penghadangan ini tidak dilakukan sendirian, tetapi dilakukan oleh banyak orang. Ya, pertanyaan saya, kok dihadang sih bantuan untuk saudara-saudara kalian? Kan kasihan yang seharusnya berhak menerima, jadinya nggak menerima. Belum tentu loh mereka memiliki persediaan makanan. Memang teman-teman ya, kayaknya benar kata banyak netizen di media sosial. Ini orang yang tidak bisa berterima kasih ya. Aduh, nggak ngerti saya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Luhut, kamu akan memberhentikan bantuan untuk Aceh bila Aceh menerima bantuan dari negara asing. Ya. Kami Aceh, Luhut, biar kamu tahu, pantang menyerah, Luhut. Ya, kami Aceh lebih bagus menerima bantuan daripada negara luar daripada menerima bantuan daripada kamu. Kami Aceh tak butuh bantuan daripada kamu, Luhut. Biar kamu tahu, rakyat Aceh lebih bangga dan lebih senang menerima bantuan dari negara asing. Hentikan aja bantuan untuk Aceh, Luhut, biar kamu berani. Kalau kamu berani, Luhut, hentikan segera, ya, Luhut. Ku bilang sama kamu, ya, hentikan segera bantuan untuk Aceh daripada pemerintah Indonesia. Kami Aceh siap menerima bantuan dari negara luar.
Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya, seperti inilah teman-teman ya. Jadi tidak layak untuk ditiru begitu ya. Jadi cara ketawanya, cara menjawabnya ini mungkin layak dijadikan pemain sinetron tetapi tokoh antagonis gitu. Dan mungkin ketika video ini viral ya, karena saya yakin video ini dalam waktu yang tidak akan lama lagi banyak di-stitch oleh netizen, pasti banyak juga yang akhirnya berkomentar, pantas saja kau digulung dua musibah yang sangat besar. Orang ibaratnya sikap dan sifat kau macam kayak gini, terlalu sombong, terlalu angkuh, terlalu congkak, dan terlalu tamak ya. Ya, saya nggak ngerti apa yang ada dalam pikirannya gitu kan. Padahal apa yang disampaikan Luhut itu ya bukan sesuatu yang salah. Kenapa? Karena pemerintah Indonesia sudah menyanggupi ya dana pemulihan Aceh pasca banjir itu di 51,8 triliun. Coba bayangin. Apakah ada pemerintah dari luar negeri yang akan memberikan dana sebesar itu? Nah, kenapa pemberian sumbangan bantuan dari negara justru ditolak, malah mengharapkan bantuan dari luar negeri yang jumlahnya yakin saya jauh di bawah itu? Aduh, nggak ngerti. Lanjut. Bawah, kita heran bawah. You down there, Rico. You put in your. You know, I'm going to go down and play what I Bawah. Lah ini juga maksudnya gimana teman-teman ya? Saya kok nggak ngeh gitu ya. Kalau dihadang untuk dijarah itu mungkin masih masuk akal ya, karena mungkin mereka semua saat ini dalam kondisi ya persediaan makanan tidak ada, sembako sudah mulai menipis, sehingga jika ada truk-truk bantuan yang melintas di wilayahnya itu dicegat dan dimintai lah gitu. Ya, dimintai ya itu tadi bantuan yang dibawa itu dijarah misalnya seperti itu. Itu menurut saya walaupun perbuatan yang keliru tapi masih bisa dinalar dengan logika. Tapi yang saya lihat barusan ya, itu dihadang seolah-olah disuruh balik ya. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya tangkap. Loh, kenapa harus disuruh balik? Bukankah kalian ini membutuhkan bantuan? Dan kalau nggak dibantu kalian marah-marah. Hah? Justru minta bantuan ke luar negeri, tapi ketika dibantu justru disuruh balik. Ini gimana logika berpikirnya? Lanjut. Republik Indonesia cuma segini bantuan yang untuk Aceh. Hah? Cuma segini bantuan negara untuk Aceh. Bikin malu aja. Kalau cuma segini bantuan negara, bagus buat pulang aja. Bapak yang nggak takut ular sawah. Bapak yang nggak takut ular sawah. Datangnya rezeki itu dari Allah. Bantuan itu rezeki dari Allah. Rakyat negeri ini sebagai perantara. Kalau rezeki dari Allah saja sudah ditolak, maka wajarlah bencana itu datang. Kalau bantuan itu ditolak, maka wajar bencana itu terus menerus akan datang. Kenapa? Terlalu sombong. Terlalu sombong. Maka tinggal tunggu selanjutnya. Ketika bencana akan datang lagi, kita lihat.
Macam mana Allah tuh akan membantu lagi? Apakah dengan hal yang sama atau dengan hal yang berbeda? Ingat itu, bapak yang gak takut ular sawah. Gimana menurut teman-teman? Itu fakta teman-teman ya. Jadi bukan rekayasa, memang warga Aceh membuat video di depan truk-truk bantuan yang dikirim oleh Kementerian Sosial kalau tidak salah ya, dan itu katanya terlalu sedikit dan minta dibawa pulang kembali. Kan seperti ini, wilayah terdampak bencana ini kan nggak hanya satu, ya kan banyak, gitu. Nah, mungkinkah ya bantuan-bantuan itu diturunkan di satu tempat? Kan tidak, pasti diturunkan di banyak tempat ya, agar pengirimannya itu lebih mudah ke lokasi. Nah, mungkin saja bantuan yang datang ke area Anda itu ya cuma segitu itu, ya kan? Karena bantuan-bantuan yang lain ya juga dikirim ke daerah lain. Bukan bantuan dari pemerintah cuma segitu, enggak. Bantuan dari pemerintah ya banyak lah. Coba bayangin 51,8 triliun rupiah. Itu seberapa banyak bantuan yang akan kalian terima, ya kan? Itu diberikan secara bertahap. Atau mungkin saja bantuan dalam truk itu obat-obatan. Emang obat-obatan yang nggak perlu banyak lah. 2 truk, 3 truk itu cukup untuk mengcover kebutuhan obat-obatan warga satu kecamatan gitu loh. Mau sepabriknya juga, kan juga nggak masuk akal itu ya. Lanjut. Kali ini aku mau membuat video bingung nih kawan-kawan. Video bingung karena gini ya. Ada orang Aceh seperti orang ini, dia ngomong bantuan yang katanya tak seberapa dan katanya sudah bawa balik lagi katanya. Aku miris. Aceh itu kan Serambi Mekah gitu kan. Terus hukum Islam pun ada di sana katanya kan. Menggunakan hukum syariat Islam, informasinya seperti itu. Cuman miris aku. Begini loh, bantuan itu kan dikumpulkan kan bukan untuk satu titik gitu. Ada di beberapa titik gitu. Nggak mungkin kan ditumpukan di satu titik. Nah kebetulan itu dikumpulkan untuk di titik di wilayah situ. Jadi video apa ya, dia membuat video itu tuh buat apa sih maksudnya gitu. Aku sebagai orang muslim malu, yang dimana ada saudara muslim yang tidak menjaga marwah Serambi Mekah itu sendiri. Tolong dong, hargailah kita orang muslim ini untuk menjaga marwahnya Serambi Mekah itu. Aku miris kalau ada orang muslim yang tidak bisa menghargai menjaga marwah Serambi Mekah. Malu aku sama agama-agama lain. Jujur, aku sebagai umat muslim malu. Miris ini, miris. Nah, ini sudah bawa-bawa agama, ya kan? Ya gimana lagi, ya kan? Karena memang faktanya saudara-saudara kita yang saat ini dilanda musibah, ini kan disebut sebagai warga Serambi Mekah gitu ya. Tapi sifat dan sikapnya menurut banyak netizen kok tidak mencerminkan sebagai orang-orang yang baldatun thayyibatun warofun ghafur gitu. Kok malah sikapnya, attitude-nya, kata-katanya ini kok justru jauh dari agama lah begitu, jauh dari ajaran-ajaran agama. Ya, nah menurut teman-teman bagaimana? Sampai-sampai netizen barusan merasa sebagai sesama muslim saya merasa malu. Aduh. Mudah-mudahan ya saudara-saudara kita di Aceh, terutama oknum saya sampaikan ya, karena tidak semua warga Aceh seperti itu, mudah-mudahan segera sadar ya. Lanjut. Hari ini tanggal 16 Desember 2025. Ini bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Cuma segini bantuan yang untuk Aceh. Cuma segini bantuan negara untuk Aceh. Bikin malu aja. Kalau cuma segini bantuan negara, bagus buat pulang aja lah. Nggak ada apa-apanya ini bantuan ini. Pak, udah dibantu bukannya bersyukur, Pak.
Lagian kan yang namanya bantuan itu Pak, itu berkelanjutan. Dan Bapak bilang itu dari Kementerian Sosial. Mungkin dari kementerian yang lain beda lagi nanti. Atau yang kemarin-kemarin juga udah ada. Jadi negara itu Pak, bukan hanya Kementerian Sosial aja. Pemerintah daerah Aceh juga itu negara Pak. Presiden juga negara. Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian kalau misalnya ngasih ke Bapak, ngasih ke Aceh, itu juga negara namanya Pak. Nggak bisa juga secepat kilat Pak. Langsung kondisi pulih nggak bisa Pak. Jadi harus sabar. Ya, nggak bisa secepat kilat Pak, ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Bisa jadi bantuan itu cuma sebagian, ya, yang diturunkan di wilayah Anda. Ya nggak mungkin lah wilayah Anda misalnya seluas satu desa. Dikirim satu pesawat tempur ibaratnya, ya kan, sebanyak bantuan satu gudang. Mau dipakai apa, ya kan? Sementara saudara-saudara kalian yang lain di daerah lain juga membutuhkan hal yang sama. Ya dibagilah. Pakai otak sike gitu kan. Ibaratnya nih mengirimkan bantuan 100 truk ibaratnya. Kan tidak mungkin diturunkan bantuan tersebut di satu tempat yang sama. Kan langsung dikirim ya ke berbagai wilayah yang membutuhkan. Misalnya di kecamatan ini, ke desa ini 1 atau 2 truk, nanti kemana lagi, dibagi. Jangan ngerasa bantuannya cuma sedikit, ya banyak, cuma dibagi. Paham kalian? Lanjut. Wili Salim, ini orang Aceh yang lagi kesusahan, yang lagi kena banjir, kamu bantu. Kalian pun dibantu nggak tahu terima kasih. Males lah orang sana. Nah itu kan, dibantu pemerintah tidak mau, ditolak, ya kan, disuruh bawa pulang, dihadang, ya kan, terus terang-terangan, nggak usah memberi bantuan kepada kami lebih suka meminta bantuan kepada negara asing. Ujung-ujungnya minta bantuan kepada Willy Salim. Dan dijawab oleh netizen barusan, ya, dengan jawaban yang menurut saya sangat menohok. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.